wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nirwana, NIM 230222077, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora, reguler 3. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan lingkungan organisasi. Nah, pada materi ini ada 2 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi dari lingkungan organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa sih lingkungan internal dan eksternal itu. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama terkait dengan definisi lingkungan organisasi. Definisi lingkungan organisasi itu sendiri ada beberapa pendapat. Yang pertama, menurut Krisnandi, bahwasanya lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek berinteraksi dan dapat dipengaruhi sebuah organisasi serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri serta akan mempengaruhi atau berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Sementara itu, menurut Prasetyono, Ramdayana, dan Etsningsih, lingkungan organisasi itu sendiri adalah pola kondisi-kondisi atau faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah kemampuan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, ataupun ancaman-ancaman pada kehidupan dan pengembangan organisasi yang secara relevan mempengaruhi proses atau operasi keputusan strategi. Nah, sedangkan menurut Susilawati dan Basuki, bahwasanya lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan serta dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atau sekelompok orang di dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan organisasi yang dapat dipengaruhi perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri serta mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung atau sekelompok orang dalam melakukan aktivitasnya sehingga berdampak pada organisasi itu. Poin selanjutnya terkait dengan lingkungan organisasi, di mana lingkungan organisasi itu terbagi menjadi 2, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, apa sih itu lingkungan internal? Jadi, lingkungan internal organisasi adalah segala sesuatu yang berada di sekitar atau di dalam organisasi berpengaruh atau mempengaruhi organisasi secara langsung. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam lingkungan internal organisasi itu sendiri? Yang pertama ada yang namanya pemilik. Pemilik adalah mereka yang secara historis maupun secara hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya sehingga mereka dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya tim manajemen. Mereka itu adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi ataupun perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi untuk satu periode tertentu. Yang ketiga ada yang namanya anggota atau pekerja. Mereka ini adalah sumber daya manusia dari organisasi ataupun perusahaan yang bergelut dalam aktivitas organisasi atau perusahaan untuk menjalankan tugas-tugas kesehariannya dari organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Kemudian ada yang terakhir, ada yang namanya lingkungan fisik organisasi, yaitu sumber daya selain manusia yang dimiliki perusahaan dan menjadi
faktor pendukung berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Misalnya alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi beberapa contoh yang telah saya berikan ke teman-teman semuanya terkait dengan lingkungan internal dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Apa sih itu lingkungan eksternal? Jadi, lingkungan eksternal organisasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar organisasi, namun mempengaruhi atau berpengaruh secara langsung terhadap organisasi. Nah, contoh dari lingkungan eksternal itu sendiri, yang pertama ada yang namanya pelanggan. Nah, mereka ini yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Dan yang kedua ada yang namanya pesaing. Nah, pesaing itu adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan cukup berat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Yang keempat, ada yang namanya regulator. Regulator ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang terkait dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Kemudian ada yang namanya partner strategis, yaitu perusahaan yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, pemerintah. Nah, pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Baik teman-teman, jadi itulah tadi pemaparan materi terkait dengan lingkungan organisasi. Jadi teman-teman, lingkungan organisasi itu sendiri sangat mempengaruhi bagaimana kemudian organisasi itu dapat berkembang atau berkemajuan. Karena dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal, seperti pemilik dari perusahaan itu sendiri, pekerja dari perusahaan itu sendiri, pemasok, pesaing, dan lain sebagainya. Jadi cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.